Kalian tahu nggak sih kesenjangan ekonomi itu apa? Nah, daripada bingung, kita kelompok satu bakal ngejelasin, mari kita simak sama-sama. Pada kali ini kita bakal ngebahas tentang pengertian, faktor-faktor penyebab, faktor pendukung, dampak, solusi, dan kesimpulan. Kesenjangan ekonomi adalah perbedaan yang signifikan dalam hal pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi antara individu, kelompok, atau wilayah dalam suatu masyarakat. Kesenjangan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti rasio pendapatan, tingkat kemiskinan, dan indeks kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan kesenjangan akses terhadap sumber daya ekonomi. Nah, kesenjangan ekonomi juga terdapat penyebabnya, yaitu 1. Pendidikan. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mencari pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. 2. Pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi. Pengangguran dapat menyebabkan individu tidak memiliki pendapatan yang stabil, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. 3. Diskriminasi. Diskriminasi dalam hal akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan sumber daya ekonomi dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi. Diskriminasi dapat menyebabkan individu atau kelompok tertentu tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mencari pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. 4. Kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang tidak adil dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang tidak adil dapat memfavoritkan kelompok tertentu, sehingga mereka dapat memiliki keuntungan yang lebih besar daripada kelompok lain. 5. Globalisasi. Globalisasi dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang adil. Globalisasi dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan besar memiliki keuntungan yang lebih besar daripada perusahaan-perusahaan kecil, sehingga kesenjangan ekonomi dapat meningkat. 6. Korupsi. Korupsi dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dengan memanipulasi akses terhadap sumber daya ekonomi. Korupsi dapat menyebabkan individu atau kelompok tertentu memiliki keuntungan yang tidak adil, sehingga kesenjangan ekonomi dapat meningkat. 7. Menurut Bank Dunia, kesenjangan ekonomi global telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2020, 1% dari populasi dunia memiliki kekayaan yang sama dengan 40% dari populasi dunia lainnya. Di Indonesia, kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah serius. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, rasio Gini Indonesia pada tahun 2020 adalah 0,381, yang menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi masih tinggi. Memangnya kesenjangan ekonomi punya dampak enggak sih? Pastinya ada dong. 1. Kemiskinan. Kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan kemiskinan dan meningkatkan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dapat menyebabkan individu tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Ketidakstabilan sosial. Kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan meningkatkan potensi konflik. Ketidakstabilan sosial dapat menyebabkan masyarakat menjadi tidak harmonis dan dapat meningkatkan potensi kekerasan. 3. Penurunan kualitas hidup. Kesenjangan ekonomi dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi akses terhadap sumber daya ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan individu tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. 4. Pengurangan pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi konsumsi dan investasi. Kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan individu tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk melakukan konsumsi dan investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menurun. Setelah melihat faktor dan dampak kesenjangan ekonomi, pastinya juga ada solusi yang harus diterapkan dong. Nah, apa aja sih yang kita dapat dilakukan? 1. Pendidikan yang berkualitas. Meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi.
Pendidikan yang berkualitas dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mencari pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. 2. Kebijakan ekonomi yang adil. Kebijakan ekonomi yang adil dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang adil dapat memfavoritkan kelompok yang lemah dan meningkatkan kesempatan mereka dalam mencari pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. 3. Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi. Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat membantu individu memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mencari pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. 4. Pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Program pengentasan kemiskinan dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat miskin. Nah, jadi kesimpulan dari materi kesenjangan ekonomi yang kelompok kami bawakan, kesenjangan ekonomi adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat. Faktor-faktor penyebab kesenjangan ekonomi antara lain pendidikan, pengangguran, diskriminasi, kebijakan ekonomi, globalisasi, dan korupsi.